Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian pagi ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik ya. Mudah-mudahan Juli yang akan datang, bulan depan ya, mudah-mudahan Juli bulan depan itu kita bisa masuk sekolah. Walaupun memang masih banyak berita bahwa pandemi ini belum selesai ya, masih banyak korban yang berjatuhan. Berdoa. Baik Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Andra. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari ya, kita akan mempelajari menelaah struktur teks cerpen. Nah, kalau pekan lalu kalian sudah berlatih mengidentifikasi teks cerita pendek ya. Waktu kita belajar mengidentifikasi cerita pendek, mungkin ada yang masih ingat ya. Kalau mengidentifikasi cerita pendek itu apa saja yang kita identifikasi dari teks cerita pendek? Coba, siapa yang masih ingat? Kalau identifikasi itu berarti berhubungan dengan unsur intrinsik dalam cerpen. Siapa yang mau jawab? Ayo. Tokoh Bu, tokoh. Mana? Apalagi? Alur. Ya. Amanat. Pandang Bu. Cerita? Oh, sudut pandang. Iya, betul. Apalagi? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Ada lagi? Ya, hampir sudah kalian sebut ya semua. Nah, ini dia unsur intrinsik yang kita bahas bukan sebelumnya ya. Ada alur, ada latar, ada amanatnya, kemudian ada tema, ada sudut pandang, penokohan, gaya bahasa. Nah, ini unsur intrinsik yang kita bahas waktu mengidentifikasi teks cerita pendek. Nah, untuk hari ini kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ini kompetensi dasarnya, kemudian ini indikator pencapaiannya. Nah, saya bagi menjadi pertemuan hari ini hanya menentukan bagian-bagian struktur teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuannya juga hanya tujuan yang pertama, ya. Baca teks cerpen yang disajikan serta ini dapat menelaah struktur cerita pendek. Ya. Jadi hari ini kegiatan kalian adalah menelaah teks cerita pendek. Tetapi untuk menelaah tersebut kalian tidak sendiri, ya. Saya minta kalian berkelompok, masuk dalam kelompok. Nanti dalam kelompok itu kalian diskusikan tentang cerita pendek ini, strukturnya. Setelah itu nanti kita gunakan sekitar 5-10 menit untuk presentasi ya. Jadi kalian siapkan salindia kalian atau slide untuk presentasi. Yang mungkin nanti kalau ada kendala teknis bisalah kalian bacakan saja. Nah, ini untuk hari ini ya. Sebelum saya mulai dalam inti pembelajaran ya, sebelum saya minta kalian melihat teks cerpennya, saya mau main-main dulu dengan kalian ya. Misalnya apa? Petenis sandal. Coba siapa yang bisa duluan? Bisa. Saya Bu. Apa? Petenis sandal Bu. Oh, petenis sandal. Ya. Ini asalnya ini apa nih, Nda?
Yes, yes, yes. Iya, yes-nya aja yang kedengeran, nggak apa-apa Indra. Terima kasih Indra, yang lain malu-malu. Iya. Baik, kita mulai masuk ke inti pembelajaran. Ini ada teks cerpen ya, tapi karena sudah saya tayangkan, sudah saya berikan tautannya di grup. Kamu saya minta membacakan sedikit saja. Siapa yang mau bantu saya membaca? Saya, Bu. Ya, siapa tuh suaranya? Andra, Bu. Ya, Anda. Ayo, Anda. Silakan, Anda. Oke, Bu. Mm-mm. Ibu, aku menongolkan kepala ke dalam bilik dapur yang sempit. Ibu sedang sibuk mengukus kue-kuenya ketika menoleh padaku dengan tatapan bertanya. Tempat pensilku yang lama sudah rusak, bisa tolong belikan yang baru? Aku mengangkat tempat pensil putihku yang sudah kecoklatan, memperlihatkan bagian resletingnya yang rusak. Ibu tersenyum kecut. Belum bisa, sayang. Uang yang kita punya habis untuk biaya sekolahmu dan adikmu. Lagi pula, kemarin kamu sudah dibelikan tas baru, ujar beliau. Menata beberapa kue ketampahan nampan yang biasa digunakan ibu untuk menjajakan kuenya. Tapi teman-teman Rizka banyak yang gonta-ganti tempat pensil. Lagi pula wajar dong Rizka minta belikan lagi tempat pensil. Yang satu ini rusak resletingnya. Balasku kesal, menunjukkan resleting tempat pensilku. Iya. Tunggu sebentar, saya pindah dulu. Dia diklik nggak mau loh, Ndra. Tunggu sebentar ya, Ndra. Ya. Nanti ya nak, sekarang pakailah dulu tempat pensil yang ini. Kalau ada uang akan langsung ibu belikan. Kata ibu menatapku. Aku mendesak kesal. Berbalik arah, lalu masuk ke kamar tidurku dan adikku. Namaku Rizka Alfani, dan aku punya keluarga yang begitu miskin. Iya, baik. Terima kasih Andra. Tepuk tangan untuk Andra yang sudah membacakan cerpen pagi ini. Mana tepuk tangannya? Iya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang cerpen ya. Kalau pekan lalu kalian sudah mengidentifikasi teks cerpen, coba saya mau minta kalian mengingat kembali ya. Kira-kira itu cerpen tadi tokohnya siapa saja? Ada? Tokohnya? Bu. Ada siapa saja? Ya, Anda? Ibu Rizka Alfani, Kira Laira. Iya, ada Ibu Rizka Alfani. Ya. Kiran. Ya. Iya, Laira, betul. Kalau latar tempatnya di mana ya? Di rumah. Kelas. Di Jalan kampung. Di jalan kampung, di pasar malam, betul. Kalau latar waktunya? Sore hari saat senja sama malam hari. Iya. Hari. Betul. Kalau Adit jadi terbalik deh. Kalau amanatnya apa ya, Dit? Tia? Kira-kira? Apa, Dit? Kita Cantika mau bantu. Kira-kira amanatnya apa, Cantika? Ya, Cantika masih mikir-mikir. Alia, kira-kira amanatnya apa, Alia? Udah semakin seperti apa yang kita punya, Bu. Iya, bisa bantu tambahkan? Saya bu, bisa. Oh iya, Andra, boleh. Apa, Andra? Kalau menurut saya juga ada itu Bu, kasih sayang terhadap orang tua. Oh, kasih sayang terhadap orang tua. Iya, betul sekali ya. Kasih sayang terhadap orang tua. Ada lagi, Andra? Atau ada lagi yang mau jawab? Jangan Ya. pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Baik, itu amanatnya ya. Sudut pandangnya orang ke berapa? 3 Bu. Pertama. Pertama Bu. Pertama. Bedanya apa? Bedanya apa? Orang pertama sama ketiga. Kalau pertama biasanya
pertama menggunakan ganti aku. Kalau orang ketiga? Iya. Iya, dia. Betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pintar-pintar ya. Baik. Nah, kali ini struktur teks cerita pendek. Ya, ada orientasi. Kemudian ada rangkaian peristiwa, kemudian ada komplikasi, ada resolusi. Ya, sudah pernah dengar sebelumnya? Pernah ya kan? Kelas 7 kan? Waktu kelas 7 ada apa? Cerita teks, teks fantasi, teks imajinasi, betul ya? Nah, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, kalian saya minta untuk berdiskusi dalam kelompok dari cerpen yang tadi saya tayangkan. Bagian orientasinya apa? Bagian rangkaian peristiwanya apa? Kemudian bagian komplikasinya yang mana? Bagian resolusinya bagian yang mana? Seperti itu ya. Nah, bisa kalian tambah pengetahuan kalian sambil mencari-cari sumber lain dari internet atau dari buku paket yang kalian pegang saat ini. Nah, ini untuk bahan diskusi kalian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas apa yang perlu kalian lakukan dalam diskusi? Ya, baik. Sekarang saya berikan waktu diskusi 5 menit. Oh, diskusi ya. Baik. Sekarang saya minta satu kelompok yang siap saja untuk presentasi. Sebelum saya tutup, siapa yang siap? Kelompok yang mana? Kelompoknya? Ini bacain doang kan Bu ya? Ya, boleh baca. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya, baik Anda, boleh dicoba ditampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Ditunggu Sebentar. ya. Kamu presentasikan hasil Ya, Bu. kelompokmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra, perwakilan dari kelompok Ya. tentang struktur teks Tepet Langit Jingga Ibu. Ini dia nama-nama kelompok saya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Oke, ini dia adalah orientasi dari ceritanya. Contoh orientasinya. Rizka adalah seorang gadis sama ibunya, seorang penjual kue, dan adiknya Kiran. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, sedangkan ini adalah contoh rangkaian peristiwa dari ceritanya. Rizka ingin sekali mempunyai tempat pensil seperti milik Kiran, temannya. Lanjut ke halaman keempat. Contoh komplikasinya dari cerita tersebut. Rizka sedih dan bingung karena sudah sore hari ibunya belum juga pulang. Ini dia halaman kelimanya, contoh resolusinya. Akhirnya Rizka menemukan ibunya sedang berjualan walau dalam keadaan sakit. Rizka sadar dan meminta maaf karena selama ini selalu ingin dipatuhi keinginannya dan kurang bersyukur atas perhatian yang diberikan ibunya. Oke, itu dia tadi contoh identifikasinya, struktur dari cerita pendek tersebut. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Andra. Ya, saya tepuk tangan. Resolusi. Resolusi ya. Kelompok kamu resolusinya? Akhirnya Rizka menemukan ibunya sedang berjualan di pasar malam. Ternyata ibunya tetap berjualan walau dalam keadaan sakit. Rizka sadar dan meminta maaf karena selama ini selalu ingin dipatuhi keinginannya dan kurang bersyukur atas perbuatan yang diberikan ibunya. Iya, baik. Terima kasih, Vira. Nah, itu tadi sudah presentasi kelompok ya. Nah, apa yang sudah dituangkan oleh kelompok Andra, kelompok Vira, kelompok 2, dan kelompok 3, semuanya sudah bagus ya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menguatkan pengetahuan kalian tentang struktur
teks cerpen. Jadi dalam teks cerpen itu ada 4 bagian, yaitu ada bagian orientasi, kemudian ada bagian rangkaian peristiwa, ada bagian komplikasi, dan ada bagian resolusi ya. Orientasi itu bagian penentuan peristiwa, pengenalan gambar dan tokoh. Jadi kalau tadi kamu menyebutkan di sana ada tokohnya, ada ibu, kemudian ada Rizkanya, ada adiknya, ada temannya. Nah, itu betul sekali. Orientasi diperkenalkan ya. Tokoh-tokohnya siapa saja. Kemudian rangkaian peristiwanya. Rangkaian peristiwanya di sana sudah disebutkan di awal, diperkenalkan tadi ada peristiwanya bahwa Rizka itu ingin memiliki tempat pensil. Nah, rangkaian-rangkaian peristiwanya seperti yang sudah kalian baca ya. Jadi si Rizkanya itu berbohong dulu kepada temannya, kemudian dia sempat marah juga kepada ibunya ya, karena tiap hari lauknya itu saja. Ibunya sudah mencoba bersabar. Kemudian komplikasinya pada suatu sore ternyata di sana ini mulai menimbulkan konflik ya. Di sana ada konflik antara konflik batin. Dia tidak menemukan ibunya sore-sore. Ibunya belum pulang. Dicari-cari di pasar malam tidak ketemu. Nah, resolusinya seperti yang sudah disebutkan tadi oleh 2 kelompok yang sudah presentasi ya. Jadi sudah menemukan ibunya dan akhirnya Rizka meminta maaf kepada ibunya. Dia harus bersyukur apapun yang dimilikinya saat itu. Nah, itu bagian struktur teks cerita pendek ya. Baik anak-anak, kita sudah selesai dalam kegiatan menelaah teks cerita pendek. Nah, sekarang saya masuk ke bagian penutup ya. Kita refleksi. Tidak ada yang mau jawab? Ya, Andra lagi. Ayo Andra, apa yang sudah kamu dapat? Melalui pembelajaran hari ini saya jadi lebih ngerti sih Bu tentang cerita pendek, strukturnya, dan juga jadi lebih bisa ngoreksi Bu kesalahan saya selama tentang cerita pendek selama ini. Iya, baik. Saya jadi lebih ngerti aja. Ya, lebih ngerti. Baik, terima kasih Andra. Nah, kemudian kalau tadi kamu sudah mendapatkan apa dari pembelajaran hari ini, kira-kira setelah kamu mengikuti pembelajaran juga ada kesulitan atau tidak? Kesulitannya ada di bagian mana? Ayo ada yang jawab satu orang? Ya, Nazrinda, bisa minta tolong saya, kesulitanmu apa? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Bagus ya, Nazrinda. Berarti sudah paham ya, Nazrinda ya? Iya, baik. Kalau Beno, sudah paham Beno? Ada kesulitan Beno? Enggak Bu, enggak ada Bu. Oh, enggak ada. Semuanya tidak ada kesulitan? Ada yang punya kesulitan? Mungkin menelaah strukturnya, ini bagian apa? Tidak ada ya, semua ya? Semuanya sudah bisa? Iya, baik. Baik, ya terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Enggak ada yang tepuk tangan, saya suka tepuk tangan sendiri. Iya, iya baik. Ya, baik. Nah, sekarang kita sudah refleksikan kegiatan kita hari ini. Nah, untuk tugas kelompok, ya tugas kelompok yang sudah kalian diskusikan tadi, bisa kamu unggah di Google Form yang sudah saya siapkan, sudah saya bagikan di grup ya, sudah saya bagikan di grup. Silakan kamu unggah di sana. Nah, kamu masukkan juga ke Google Classroom. Ya, tugasnya, tugas kelompok saja. Jadi di satu kelompok itu ada nama-namanya. Ini namanya siapa, kelompoknya kelompok berapa. Jelas? Jelas anak-anak? Jelas. Ya, baik. Jelas, Kalau Bu. sudah jelas, ya kita tutup pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pekan depan dalam KD yang sama, tetapi IPK-nya, indikatornya adalah menentukan atau menelaah struktur kaidah kebahasaan dalam teks cerita pendek. Ya, saja pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.
Terima kasih atas kehadiran kalian pagi ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.